tawuran itu nggak boleh, bisa menyebabkan kematian dan segala macam. Cuma kan nggak tahu lah, orang-orang Indonesia tuh terlalu suka bereksperimen gini. Jadi ngikutin pada tawuran. Jadi pada pakai ilmu kebal gitu kan, walaupun ya ilmu kebal saya tidak tahu gitu. Nyoba-nyoba ngebacok orang pakai kelewang gitu, pakai celurit kan. Ditambahkan kemarin ada gangster baru yang di Jawa itu. Apa yang ospeknya harus ngebantai orang itu. Kan itu terinfluence dari yang tawuran itu. Aku mah taunya yang ini, yang lagi yang cewek, yang cewek yang nggak bisa move on. Ada influencer yang joget-joget itu. Si Aji. Tawanya itu doang. Maksudnya teh, ini lucunya teh si fans yang mereka yang udah ya si cowok sama ceweknya kan udah pacaran. Ya gimana ya, maksud aku teh kayak ya lucu gitu, ya udahlah gitu, harusnya teh ya udah jangan terlalu ini si fans dua cowok-ceweknya teh nggak usah terlalu nyerang ke si yang nggak bisa move on-nya. Jangan kasihan juga gitu. Ya, itu lagi rame banget cok ya, ini kan masih muda, dia teh masih apa ya harusnya kasihan lah gitu, harusnya ya udah gitu, ya udah gitu harusnya teh. Ya teh terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain padahal hidup kita juga belum tentu betul. Nah gitu takut cuman taunya itu doang, itu ramai pisan. Aku kan cepat baca komen-komenannya. Emang komenan kan bermoral sekali, sangat mencirikan bangsa Indonesia banget gitu. Sangat mencirikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Asli sangat persatuan Indonesia sekali ya. Ini teh gitu, sangat bersatu banget gitu. Tapi ya ini mah kita agak sedikit ngobrolin tentang manusia itu ya. Di samping dia viral sekarang yang membuat sampah IG saya dan Twitter gitu. Prestasi dia apa nih? Yang mana? Itu yang joget-joget itu. Yang joget-joget itu mah ya tidak ada. Ya gitu. Viral, cuman kan karena viral. Nah, itu salah satu yang aku maksud gitu. Isunya teh kenapa itu Ya, gitu kan. maksudnya teh dalam artian gini, makanya aku bilang kayaknya nggak terlalu cocok di kita ada influencer karena ya seperti itu jatuhnya. Kita nggak tahu nih si cewek ini teh track recordnya gimana, background pendidikannya seperti apa. Dia kaget dengan spotlight yang dia dapat gitu, tapi dia tidak pernah mikir resiko apa yang dia bakal dapat gitu. Nah kan kayak gitu aja, jadi emang nggak ada prestasinya. Emang yang si cowok-cowoknya ada? Tidak. Kan sama aja. Yang cowoknya punya prestasi, bapaknya konglomerat. Itu prestasi, itu bapak konglomerat itu. Prestasi itu bapak-bapak konglomerat itu prestasi. Aduh. Jadi kan ya yang orang bingung gitu kan, misalnya sekarang Putin juga lagi viral gitu. Tapi kan Putin di belakang prestasinya kan banyak sekali. Intel, KGB di Uni Soviet dulu. Jadi prestasinya hebat lah gitu. Bela diri kan, bela diri, berantem dengan dicabut. Terus berantem dengan beruang misalnya gitu. Prestasinya teh ada gitu. Cuma orang-orang yang viral sekarang teh ente nggak tahu bibit bobot bebeknya teh dari mana gitu manusia. Tiba-tiba melambung aja. Ya kan yang jadi dilemanya teh yang viral-viral yang menjadi influencer ini teh yang naikinnya kan kita juga. Ya, media juga kan. Kita juga. Yang naik-naikinnya teh yang kita juga gitu. Yang ya dia kan dapat spotlight dari kita juga, nggak akan mungkin kayak sekedar dari misalkan dari artis-artis, misalkan dari Raffi Ahmad kan mau mungkin gitu pasti kan ini karena dari rakyatnya jadi rame banget nih, ada apa nih gini. Tapi kalau nggak salah itu cewek yang nggak bisa move on itu kan manajemennya Bang Raffi kalau nggak salah. Jadi gimmick. Nggak gimmick jadi seolah misalnya orang tidak punya prestasinya karena joget-joget sama ya karena terkenal lah gitu ya. Karena joget-joget terus sama Bang Raffi Ahmadnya di ini lagi dipromosikan gitu loh. Iya, masuk manajemennya dia. Ya maksudnya ya maksudnya terlepas dari itu kan mungkin dia ngelihat potensi meren di dia entah apa gitu ya. Yang orang tahu ya. Iya gitu. Walaupun potensinya ya nggak tahu lah. Yang nggak tahu potensinya apa lah. Ya, gitu. Makanya lucu aja semuanya tuh di sini tuh. Ya kita tuh juga sebagai yang menaikkan dia, salah satu ya kita sebagai yang nontonin dia apa dia gitu. Ya sebagai kalian fans-fansnya juga kan harusnya sadar diri juga kalian yang bikin kayak gini. Harusnya teh ya kalian juga ketika dia membuat suatu kesalahan teh ya apa gitu,
kayak gimana kayak gitu. Ya udah sih itu aja. Yang paling bingungnya teh mereka yang naikin tapi mereka yang protes, kenapa konten-konten di Instagram sampah tapi maranehna nu nonton gitu. Aing sebagai yang nggak nonton terganggu gitu loh, karena kan tiba-tiba di IG sini lagi Sama saya di butuh explore. berita saya butuh berita Ukraina dan Rusia sampai mana, tapi tertutup dengan konten. Apalagi kan si cowok yang pacaran, yang udah pacarannya itu bilang kan pacaran cuma konten, bukan cuma konten, pacaran dijadiin konten, bangsat. Sisi kemanusiaan sudah tidak ada gitu. Iya, betul setuju. Memang nggak tahu ya, rasa entah karena apa ya, media sosial mempengaruhi rasa empati kita dengan seseorang gitu. Jadi Ya. Sambil ngobrol orang ada screenshotan ya. Ada berita. Enggak, ini statementnya dari salah satu pegawai platform terkenal gitu. Sok lanjut dulu. Jadi bingung gitu loh teman-teman ya, kalau bisa yang mendengarkan ini Anda berpikir bolehlah agak sedikit dibuka gitu loh, jangan terlalu dibelenggu gitu dengan yang begini-begini terus gitu. Soalnya saya agak sedikit terganggu dengan konten-konten seperti ini gitu. betul, sama. Kita butuh konten yang mungkin sedikit mendidik lah. Nah ya itu. Ya kalau saya tahu drama itu mendidik, cuma kalau dramanya kayak gini kan ya aduh ya. Maksudnya, aku juga percaya sih kayak yang punya Facebook, Instagram, sebenarnya media sosial teh baik sebenarnya. Tujuan awalnya lah. Tujuan awalnya teh baik kan, kayak kita bisa berhubungan dengan orang misalnya Orang yang jauh lah gitu. yang kita tidak pernah ketemu, kita bisa berhubungan, apa-apa bagus. Tapi untuk Tidak ada. untuk pengaplikasiannya teh kok tidak sesuai gitu. Itu aja sih. Nggak masuk gitu loh, tidak sesuai dengan ini lah. Ya, terus kan kayak gimana ya, influencer kayak ya artis siapapun itulah, influencer artis teh suka bilang bahwa ya aing kayak gini teh karena fans aing besar karena fans aing kan. jadi ngikutin fans, Iya, tapi kemauan fans. sialnya kalau misalnya ada isu sosial yang sedang rame misalkan di masyarakat, mereka teh seakan-akan tutup telinga dengan Bukan salahku gitu. Nggak ini aja, tidak sesuai apa yang ini gitu, yang mereka suka omongin gitu. Makanya gak sukanya tuh dari situ aja, seperti itu gitu. Isu sosial contoh kayak minyak, adakah salah satu influencer ataukah Yang menggembor-gembor ya let's say pasti ada lah mungkin ya, cuman dari 100 misal berapa paling yang, Satu. yang ada kepedulian soal seperti itu gitu. Makanya kalau ngomongin soal moral teh, ini mah segala aspek kena gitu, dari pejabat publik sama walaupun artis-artis, walaupun sama- pejabat publik kita kan sangat bermoral sekali gitu loh. Wih, wah patut dicontoh sekali gitu loh. sangat Amin. Kan katanya kan pendidikannya ada yang PhD, ada yang profesor di mana. Wah, sangat bermoral gitu loh. ya kan. Kalau kita ngambil contoh kasus kayak di Amerika gitu, yang Black itu. Lives Matter, Lives Matter. yang Oh, dikirain Black mau Lives kesana. Matter. Kenapa mereka bisa heboh sampai di seluruh dunia teh gempar banget? Karena artis-artisnya juga ikut bersuara gitu. Artis dunia lagi kan. Artis-artis dunianya ikut bersuara gitu, pada ikut tidak Naikin, suka gitu ya. Apalagi artis-artis kulit hitamnya pun sama, artis-artis kulit putihnya pun sama gitu, tidak suka. Makanya kan jadi rame banget. Nah harusnya teh artis-artis, influencer apapun itu harusnya seperti itu gitu. Kalau ada yang punya followers nah lah, yang itu yang punya followers tadi harusnya beri edukasi lah nah gitu kan. itu kayak edukasi, Sedikit ada kepedulian, ada soal ini gitu. Ya santai nama bagi-bagi minyak lah gitu. Nah. Kan tidak ada. Bukan minyak kan susah. Ini ada satu influencer malah bagi-bagi Vespa. Tidak nyambung. Bagi-bagi minyak gitu, jangan bagi-bagi Vespa gitu. Tapi aku maksudnya kalau yang apa ya? Nah, kalau misalnya untuk bagi-bagi Vespa itu ya, ini mah mungkin aku sama Dewa rada ini ya bertabrakan, karena punya statement sendiri kan. Aku anggap bahwa dia teh emang salah satu benar-benar dari influencer, emang harusnya seperti dia gitu. Nah, Ya harusnya yang aku influencer itu cuma dia doang. sisanya Sama Bimo sih orang mah kalau berani.
iya youtuber ya. Ya kan kalau yang bagi-bagi Vespa mah usaha ada. Nah. Dulu juga kan terkenal dari Twitter. Oh, Ya. berarti tujuannya bagi-bagi Vespanya dijual, beli minyak. Beli oh bisa, ya. bisa. Oh, Bisa. siklus dengan ada. siklus bisnis. Jadi bagi-bagi Vespanya bisa dijual, beli minyak. Ya terus kayak gitu. Nah itu salah satu influencer yang aku kagum itu dia. Itu yang benar-benar prestasinya ada. Dari zaman Twitter dulu kan dia. Iya, usahanya ada, apa-apanya ada gitu. Terus dia kalau misalnya kan artis-artis influencer sibuk ribut gitu, dia mah selalu Ada main fokus berbisnis gitu. Nah, harusnya yang masih seperti itu gitu. Harusnya seperti itu, memberi dampak yang bagus gitu. Tidak diam gitu kan. Yang Malah nambah-nambah kasus kan ayo gitu. Malah nambah-nambah kasus bangsa. Dan yang ditambah anjing yang aing teh yang sampai sekarang teh bikin aing anjing banget buat aing teh. Jadi ada orang yang buat kasus, branding teh pada masuk kan. Ya. Sponsor-sponsor gitu teh malah jadi Ngedukung ya, malah ngedukung kesannya. orang ini goblok gitu lah. Anjing aing enggak tahu lah. Setuju sih. Cuman berhubung berkaitan tentang sosial media gitu aja. Tadi orang sebenarnya screenshotnya aya yang hapus sih katanya. Kalau tidak salah ya statementnya ada salah satu pegawai platform terkenal gitu, entah itu Facebook, YouTube atau apalah gitu, orang lupa. Cewek si orang itu pernah ngomong gini. Sosial media tuh nomor 2 yang merusak umat manusia cenah. Dan pertama adalah narkoba cenah. Karena indeks depresi, indeks ya moral gitu, turunnya moral gitu, itu teh ketika muncul platform terkenal munculnya di Amerika sekarang udah ada kenaikan depresi sangat signifikan lah gitu sebelum apa ya, sebelum sosial media seramai sekarang lah gitu. Karena kan sekarang kayak apa ya disebutnya teh kalau nggak salah polarisme gitu. Jadi yang muncul di ekspor teh itu teh disangkanya itu teh benar, padahal itu teh kita belum ngefilter, belum baca-baca dikit disangka benar, padahal kan itu belum tentu benar gitu kan. Media mah kan yang katanya gitu rahasia umumnya kan propaganda ya. Makanya orang-orang di dunia gitu, umat dunia teh emang banyak yang diadu domba gitu. Civil war teh kan di mana-mana gara-gara media gitu. Ya ngaruh juga bener kata Adoyo, sosial media orang setuju gitu. Ngaruh pisan sama psikologis anak gitu ya. Manusia gitu. Bingung sih. Jadi yang jadi bingung teh kita harus dari mana dulu gitu membersihkan si ini teh gitu. Harus dari mana dulu lah gitu kira-kira. Mas Doyok mungkin dari mana dulu yang harus dibenarkan gitu. Ya apa aku bilang tadi, kayaknya kita harus merubah cara mindset pikir kita aja gitu. Lebih kayak kita harus lebih bisa mengapresiasi seseorang, menghargai dulu seseorang. Harus bisa kayak seperti itu sih. Jangan dulu menghormati orang deh. Kalau misalnya kita menghormati orang, kalau misalnya orang yang dihormatinya salah, ya kan seperti itu. Tentang mengapresiasi orang jadi ingat siapa gitu statementnya siapa orang lupa. Di luar negeri mah di Amerika lah sebut misalkan. Di Amerika tuh misalnya ada yang tampil nih di suatu acara di atas panggung, orang tuh udah otomatis tepuk tangan. Tapi di Indonesia mah tepuk tangan dulu nih cenah. Kayak gitu kan. Itu dari disuruh dulu lah. Itu kan Belum ngapa-ngapain udah itu kan hal kecil untuk mengapresiasi orang lain lah gitu. Oke kan gitu orang ngelihat gitu kondisi sekarang gitu. Ada bingung ya. Tambahkan media-media kita buzzer-buzzernya sih anjing banget sih buzzer-buzzer itu. Gak tahu ya itu buzzer dari pemerintah atau dari siapa, saya nggak tahu lah teman-teman. Pokoknya buzzer-buzzer itu bangsat juga gitu. Isi beritanya kayak gimana, kadang-kadang ditulis di headline-nya beda banget. Ya sih seperti itulah. Kalau misalnya sedih sih kalau lihat negara sekarang kita seperti ini gitu. Sedihnya dalam artian ya seperti itu, kita gampang di adu domba, gampang apa-apa gampang kayak gitu. Makanya apakah dulu ketika merebut kemerdekaan itu seperti ini kan enggak. Kita teh bersatu padu Asli. Gitu. Kita teh sekarang mah bukan, kita teh terpecah belah teh cuman gara-gara kita ngebela artis A terus berantem sama artis B.
beda pendapat dikit Beda-beda ribut ribut apa Terus terjadi dua kubu gitu kan. Terjadi dua Gara-gara kubu. gitu. Bangsat emang gara gitu. sering banget sekarang. Ada. Ya, semua sih dari kita sebagai rakyat, kita nggak ada etika moral, nggak ada apa-apa, nggak ada. Contoh kasus kemarin kan demo-demo, bukan aku tidak menyalahkan demonya, cuman kayak sesudah demonya teh hal yang dilakukannya teh kan nggak aja gitu, dengan memukuli orang, menelanjangi orang di etis depan ya. umum. Nah, iya gitu, itu udah mencirikan bahwa kita teh yang etika moral nah Itu kayak zaman megalitikum gitu kan. Asli diselesaikan dengan otot ya gini. ya gitulah makanya gitu. Masalahnya yang lihat ditelanjangin itunya bangsat, itu hancur coy, itu mah hancur. Asli ya kan ya berbeda pendapat kan harusnya boleh gitu. Ya udah gitu, menerima aja saran dari dia, apa-apanya dari dia gitu, harusnya nggak seperti harus itu. sama tiap Nggak orang harus teh kan sama gitu Dan nggak bisa sama. nggak bisa sama, ada tiap isi kepala orang kan beda-beda beda. gitu. Walaupun kita diciptakan sama ya, cuma kan isi manusia. kepala pasti beda, referensi juga beda. Jelas lah. Kalau kemarin sampai mau golin gitu, aduh. Itu kan rakyat juga sudah, aku mah yakin adalah orang-orang yang bermoral pasti ada. Pasti ada. Cuman ya ternyata ternyata yang itu gitu. Dari segi apalagi banyak media sama Haru pisan sih. sama kita dari segi media lebih senang ribut-ributan daripada mengapresiasi. Contoh kemarin Rich Brian dan Nicky Jevanya kan, itu hal yang harus kita apresiasi gitu. Harusnya kita bangga dengan hal itu gitu. Tapi ternyata di medianya mungkin ada yang memberitakan itu gitu. Cuman nggak serame isu-isu Cuma yang kan jauh jauh tadi kan. Tuh sama yang drama pacaran itu, coy. Kayaknya Aneh ramai kan sama gitu. yang itu gitu. Ada. Terus dari politisi pun sama. Ya. Enggak dong, politisi kita kan itu sekali, Cok. Bermoral sekali, tidak dong. Sama para yang kita hormati, inilah yang saya hormati gitu, para pemangku jabatan di negara teh sama. Nah, Lagi susah korupsi. Wah ripuhnya. anjing Kacida anjing gitu. Baksos dikorupsi. Bansos. Bansos dikorupsi. Minyak dikorupsi sama. Ya semuanya emang, makanya kan aku setuju banget omongan Pak Mahfud bilang bahwa kita teh memilih pemimpin teh bukan memilih pemimpin baru gitu, memilih yang jabatan untuk negara teh. Dalam artian kita teh bukan memilih pemimpin baru, malah kita teh memilih koruptor baru gini. malah naik terus ya. Makanya emang setuju sih, emang moralnya dari segala aspek kena aja gitu, semuanya aja gitu. Makanya kalau untuk ngeberesin mah ya itu salah satunya kita tuh harus bisa menghargai dulu sebelum kita menghormati. Menghargai dulu walaupun let's say dengan ambil contoh misalkan ada orang nyanyi dengan kita memberi aplaus dengan dia suara bagus itu kan sesuatu hal sepele kan, hal kecil seperti itu. Kalau misalnya suaranya jelek, kita memberitahu dengan suara yang dengan tutur kata yang baik gitu, setidaknya dia udah berani lah gitu kan. Gitu, apresiasi dengan keberaniannya dia walaupun suaranya jelek. Jangan anjing cuma tebakat nyanyi goblok suara butut suara kecil tapi penyanyi. Tapi kadang-kadang di Indonesia ini tidak adil, Cok, kalau masalah. Ya ini mah sedikit ice breaking lah ya. Agak sedikit tidak adil lah tentang tampan atau tidak. Ya, ada. Jadi kalau Anda tampan tapi suara Anda jelek, Anda akan dimaafkan. Tapi kalau ada muka Anda busuk tapi suara Anda bagus, akan tertutup dengan busuk itu. Jadi wadukannya don jat by cover teh wadukan. Waduk ada ini. Ya terus kalau banyak sih contohnya, kayak kalau aku ya ngelihatnya gitu lucu aja gitu, kayak misalkan dulu isunya ada yang orang-orang suka giveaway misalkan. Giveaway misalkan, aku mikirnya ya udah gitu, ya udah dia baik selesai gitu, nggak usah ngomong wah ini artis nih pencitraan nih ini apa, ya udah gitu. Kalau misal pengen baik sama orang harus diliput sama YouTube, sama ditaruh dipamerin di YouTube-nya dia. Ya kenapa nggak sesimpel mikir oh ya udah dia baik.
Gak usah ribet Geus lah, mikir gitu. oh ini percitraan nih ini mah ini hal baik aja kita komplainin gitu. Yang lebih bangsat lagi nanti kalau dia nggak giveaway, diomongin udah kaya tidak giveaway. Kan Iya makanya tuh gitu aneh, jadi serba salah gitu, jadi orang baik salah, jadi orang jahat ya emang salah ya orang jahat emang salah. Tapi di sini mah yang lucunya tuh orang baik jadi